Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu sendiri gimana? Baik juga. Ngomong-ngomong, sebentar lagi kan Idul Adha ya? Iya, betul. Ada rencana apa nih buat Idul Adha? Aku sih berencana mau kurban. Tapi aku masih bingung sebenarnya apa itu kurban. Kalian pada bingung juga gak nih? Ya udah, sini aku kasih tahu. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian berkurban. Berkurban secara bahasa Arab berasal dari kata koruba dan yakribu yang artinya dekat. Yang dimaksud dekat di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara melakukan amalan berkurban. Secara istilah, berkurban adalah beribadah kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan tertentu yang telah disyariatkan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, bisa juga pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hewan yang disembelih bisa berupa kambing, domba, sapi, ataupun unta dengan kondisi kemampuan masing-masing individu. Sejarah berkurban bisa kita lihat dari Nabi Ibrahim yang diutus oleh SWT untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Namun, atas ketaatan dan kesabaran mereka berdua, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Sebelum membeli hewan kurban untuk disembelih, wajib bagi umat muslim untuk mengetahui apa saja syarat-syarat hewan yang layak yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Nah, berikut saya akan berikan penjelasan mengenai syarat-syarat hewan untuk dijadikan hewan kurban. Nah, syarat yang pertama, hewan kurban harus hewan ternak, bisa berupa unta, sapi, kerbau, dan domba ataupun kambing. Jadi tidak ada hewan selain hewan ternak tersebut yang bisa dijadikan hewan kurban. Misal seperti hewan unggas, ayam, burung, ataupun bebek itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Nah, syarat yang kedua, hewan yang dijadikan hewan kurban harus mencapai usia minimal yang telah diatur oleh syariat Islam. Nah, yang pertama, untuk unta. Untuk unta, minimal 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Untuk sapi dan kerbau, minimal 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Dan untuk kambing ataupun domba, minimal 1 tahun dan telah masuk tahun ke-2. Untuk syarat yang ketiga, hewan tidak dalam kondisi yang menyebabkannya tidak sah dalam dijadikan hewan kurban. Hal ini artinya kondisi hewan dalam kondisi sehat dan cukup umur. Tidak boleh ada yang cacat dalam hewan tersebut. Misal seperti pincang salah satu kakinya, atau buta salah satu matanya, dan sakit yang tampak jelas sehingga dagingnya rusak ataupun sebagainya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat orang yang melakukan kurban. Yang pertama, harus muslim. Artinya orang yang melakukan kurban haruslah beragama Islam dan non-muslim tidak diperintahkan untuk berkurban. Yang kedua, mampu. Nah, perintah untuk melakukan ibadah kurban dianjurkan bagi umat muslim yang mampu. Dengan demikian, orang yang tidak mampu tidak harus memaksakan dirinya untuk melakukan kurban. Mereka bisa melakukan kurban secara kolektif sesuai dengan aturan syariat Islam. Syarat yang ketiga, harus baligh dan berakal. Artinya orang yang melakukan kurban dalam keadaan sudah baligh dan berakal, dan anak-anak tidak diperbolehkan untuk melakukan kurban. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyembelih hewan kurban yang baik. Jadi yang pertama itu pemilihan hewan harus sesuai dengan syariat. Bagaimana sudah dijelaskan bahwasanya hewan kurban itu harus sehat, tidak cacat, atau sudah mencukupi umur. Jadi yang kedua itu niat. Seseorang yang akan berkurban atau pembawa kurban
maka niat terlebih dahulu bahwasanya ia akan menyembelih hewan kurban dengan ketentuan syariat. Jadi yang ketiga yaitu masalah waktu dan tempat. Jadi kurban ini biasanya dilakukan pada saat bulan Zulhijjah, lebih tepatnya pada hari raya Idul Adha, yang mana kurban ini biasanya dilakukan setelah sholat Idul Adha. Dan untuk tempat bisa dikondisionalkan sesuai dengan ketentuan agama. Selanjutnya yaitu yang keempat, saat pelaksanaan penyembelihan. Saat pelaksanaan penyembelihan, hewan kurban tersebut harus diletakkan dengan posisi yang nyaman dan tenang. Kemudian sebelum memotong lehernya, pembawa kurban tersebut harus membaca takbir dan menyebut nama Allah, kemudian memotongnya dengan pisau yang tajam agar tidak menyakiti hewan kurban tersebut.